ganggunya juga nggak terlalu maksimal. Ya seperti itu. Itu yang pertama, haid akan lebih panjang. Bisa terjadi gangguan haid atau stopping ya, di sela-sela waktu tidak mens. Ya. Kerugiannya kelemahan lah sebenarnya, bukan kerugian ya, kelemahannya ya. Tidak bisa melindungi daripada infeksi menular seksual, ya, nggak bisa melindungi dari infeksi menular seksual. Apa lagi ya? Mungkin ada nyeri haid juga, ya, nyeri haid yang agak lebih terasa, ya, seperti itu. Kalau keuntungannya yang pertama karena dia seperti ini tembaga tidak mengandung hormon, ini sangat cocok bagi orang-orang yang tidak bisa mengkonsumsi atau menerima hormon dari luar, seperti pil KB atau suntik, ya seperti itu. Yang kedua, sangat cocok bagi ibu-ibu yang menyusui karena tidak ada hormon estrogen. Ya. Jadi kalau ibu menyusui tidak boleh dia memakan hormon yang mengandung estrogen, misalnya pil KB. Kenapa? Karena estrogen itu akan mengurangi daripada produksi ASI, sehingga nanti dia tidak bisa melakukan ASI eksklusif 6 bulan. 2 bulan aja ASInya udah kering. Nah, tetapi kalau pakai ini, pakai spiral boleh, suntik boleh, kan ada estrogen boleh, menyusui. Yang penting jangan pil KB kombinasi. Ada pil KB yang progesteron only tanpa estrogen, itu boleh. Itu namanya mini pil. Kalau kalian nanti baca-baca nih apa, itu kan mini pil itu pil KB yang progesteron only, itu untuk orang yang menyusui. Ya. Kelebihannya satu lagi, ya karena itu jangka panjang, ya 8 sampai 10 tahun. Jadi kalau 10 tahun nggak dikeluarkan bahaya, nggak bahaya. Cuma efektivitasnya kalau sudah kadaluarsa, efektivitasnya kurang. Ada yang sampai sudah tua dia nggak dibuka-bukanya, bisa berkarat, nggak bisa berkarat, bisa busuk itu spiralnya nggak bisa. Seperti itu. Cuma dia efektivitasnya udah nggak ada lagi ya, hanya sebagai benda asing aja dia di sini. Seperti itu. Efektivitasnya sangat tinggi, ya, bisa sampai 99%. Ya, 99%. Itu artinya kalau dilihat dari 1000 orang yang pakai itu dalam 5 tahun pertama, dalam 1 tahun pertama itu ada 8 yang hamil. Gitu. Ingat, tidak ada satu kontrasepsi pun yang bisa 100% melindungi dari kehamilan. Walaupun itu tubektomi, kontrasepsi mantap atau sterilisasi, itu tidak 100%. Ya. Tetapi tubektomi itu angka kegagalan yang paling kecil, ya. Pemasangan, kapan pemasangannya? Ya, kapan aja. Tetapi dianjurkan sih waktu dia lagi menstruasi, ya, lagi baju banjirnya dipasang. Kenapa? Karena waktu kita mens, mulut rahim itu terbuka, sehingga waktu masukkannya tidak terlalu sakit, atau nggak sakit sebenarnya, kurang nyaman ya. Rasa ketidaknyamanan itu berkurang lah kalau dia lagi mens, karena kalau terbuka servisnya kita akan lebih smooth masukkannya, nggak terasa. Ya. Nyambutnya juga, ya nyambutnya kalau bisa juga waktu mens ya. Kalau lagi tidak mens boleh, asalkan pastikan dia tidak hamil. Tes dulu, tes nggak hamil baru pasang. Jangan nanti pasang, oke pasang, rupanya udah ada kehamilan di dalam. Entah 4 minggu, 8 minggu, nggak tahu kita kan. Tapi kalau lagi mens nggak usah dites hamilnya. Ya kan orang lagi mens kan gitu. Masangnya gampang kan, ya. 5 menit selesai.
harus benar-benar steril, ya. Artinya itu spiral itu jangan sampai terkontaminasi waktu kalian melakukan pemasangan seperti itu, ya. Kalau jatuh dia bisa terjatuh ke lantai, jangan kalian bilang belum 5 menit. Atau main cuci dulu gitu, masukkan lagi, nggak bisa, ya. Harus ganti yang baru. Pemasangan ini harus didahului dulu dengan pemeriksaan manual untuk melihat yang pertama, apakah ada tumor-tumor di rahimnya, bisa daripada rahim. Yang kedua, kita perlu spekulum untuk melihat apakah ada tanda-tanda infeksi. Ingat, tidak boleh dimasukkan kepada orang yang dalam keadaan infeksi, misalnya keputihan, ya, ada keputihan banyak gitu. Jangan, lebih bagus tunda dulu, obati keputihannya, sudah sembuh, baru boleh dipasang, ya. Nah, yang pertama waktu pasien datang mau minta KB itu, ya, misalnya kita harus konseling dulu sebenarnya, konseling mengenai apa itu spiral, ya, apa keuntungan, apa kerugiannya, seperti yang saya terangkan tadi, ya. Berapa lama dia harus dikeluarkan, ya. Nah, salah satu keuntungannya lagi spiral ini, begitu kita cabut, hari ini kita cabut, ya, kesuburannya tidak terpengaruh, ya. Bisa langsung hamil dia, ya. Beda dengan suntik. Suntik itu misalnya suntik 3 bulan nih, udah 3 bulan. Hari ini jadwal dia suntik nih, udah 3 bulan yang lalu. Nggak suntik dia, bisa hamil dia, masih tercover dia oleh progesteron yang disuntikkan beberapa bulan yang lalu. Karena kalau suntik dia dalam bentuk depo, dia disimpan di tubuh, dikeluarkan pelan-pelan. Bahkan ada yang sudah suntik, tidak suntik dia setahun masih belum mens dia. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita konseling dulu. Kalau dia setuju, kita bilang nanti ini pelaksanaannya ada alat yang kita masukkan ke dalam rahim. Kemungkinan nanti ibu akan merasa kurang nyaman. Apakah ibu bersedia? Dia harus bersedia dulu. Kalau bersedia, oke. Kita anjurkan dia buang air kecil, ya. Setelah buang air kecil kita anjurkan mencuci, ya, mencuci vulvanya, ya. Selagi dia kencing, kita siapkan alat-alatnya, oke? Alat-alatnya ada ini yang paling penting, betul. Mungkin kalau di checklist kalian itu pakai SIMS, ya, pakai SIMS. Itu bedanya, itu sama-sama spekulum. Ini spekulum yang pernah lihat ya, yang dua itu namanya SIMS spekulum. Ini spekulum cocor bebek atau spekulum cusco, ya. Bisa pakai itu boleh. Nanti kita terangkan juga kalau pakai itu gimana, pakai ini gimana, hampir sama aja. Tapi lebih praktis pakai ini sebenarnya. Kalau pakai ini nggak perlu pakai asisten. Tapi kalau pakai yang SIMS itu ada asisten lah, ya. Nah, ini yang paling penting. Baru ada sondase uterus. Ini untuk menentukan arah daripada uterus dan panjang daripada uterus. Ini ada sentimeternya nih. Oke, nanti kita terangkan gimana cara makainya, cara masangnya, cara pegangnya, ya. Ini ada tenacula. Ini yang gigi 1. Saya lebih suka yang gigi 2 karena kalau gigi 1 lebih sering merobek, ya. Ini untuk menjepit daripada porsio supaya dia tidak lari kemana-mana. Karena kalau dia porsio itu kadang-kadang waktu kita masukkan gini dia terdorong gitu, ya. Waktu
masukkan spiralnya susah, terdorong dia karena kan mobile ya, rahim itu mobile ya. Jadi ini tuh memfiksasi ya, namanya memfiksasi daripada uterus supaya nggak kemana-mana dia, supaya dia mobile ya. Ini yang paling penting alatnya sebenarnya 3 ini. Lain-lainnya ya ada ember yang berisi klorin 0,5%, alat-alat yang sudah dipakai itu dimasukkan ke situ, ada sampah medis, ada sampah non medis, seperti itu ya. Yang paling penting ya spiralnya ya, spiralnya. Ini kita periksa dulu, jangan langsung buka-buka aja. Nanti udah dibuka, kalian periksa, rupanya keputihannya banyak, udah dibuka, nggak bisa lagi dilem lagi gitu, ya pastikan dulu, oke? Nah, ini harus ada penerangan ya, karena yang kita mau lihat di suatu gua yang dalam dan gelap ya, jadi harus pakai terang. Jelas sekali ya kan. Kita cuci tangan 6 langkah, kita pakai handscoon ya. Memakai handscoon ya, memakai handscoon steril ya, yang steril yang seperti ini. Kalau yang nggak steril yang di kayak kotak tisu itu ya. Memakai handscoon itu pun ada caranya gitu ya. Nggak asal main pegang-pegang aja gitu. Ini seperti ini. Selalu dia kalau dibungkus pasti seperti ini dia. Ya. Ini bagian kanan dan ini bagian kiri. Ya. Caranya seperti ini. Jangan mengambil begini. Ya. Harus ini, karena ini kan nanti di dalam ya. Seperti ini. Kita pegang begini. Ini jangan dipegang. Masukkan seperti ini. Nah, kadang kan kita biar cepat main begini aja ya, nggak boleh. Ini biarin aja gini, biarin seperti ini, biarin seperti ini. Nah, yang ini megangnya justru di sini. Kalau yang handscoon pertama yang ini kita pegang, tapi handscoon yang kedua ini yang kita pegang di luar. Ya, masukkan seperti ini. Ya, baru ini kita pegang dari luar. Gini, untuk mengetatkannya. Ini juga dari luar. Ya, seperti itu. Jadi nggak sembarangan pakai steril. Apalagi kalau kita mau operasi ya seperti itu ya. Oke, kita pemeriksaan pelvis dulu ya, pemeriksaan di manual. Kita lakukan inspeksi dulu ya, karena ini bukan topik pemeriksaan ginekologi, kita percepat aja ya. Kita periksa inspeksi dulu. Nampak nggak di situ Cok? Nampak ya? Kalau ada yang mau kasih merapat ini memasukkannya harus gini ya, nggak boleh begini ya. Ini kita kuatkan seperti ini, dimasukkan seperti ini, sambil didorong, sambil diputar 90 derajat seperti ini ya. Kita lihat seperti ini, nampak porsionya, nampak kan porsionya? Ada lihat kayak donat ya, seperti itu. Kita kunci, maaf ya. Kita fiksasi dengan menjepit dengan tenakulum seperti ini ya. Ini ada lihat. Di jam berapa? Di jam 11 bisa, di jam 1 bisa. Oke. Seperti ini nih. Dijepit. Ini ya. Jadi kalau ini porsio
kita jepit gini. Kursionya jam 1 bisa jam 11. Oke. Nah, baru kita masukkan sondase uterus. Cara masukkannya begini. Dia lengkungannya harus ke atas tuh, ya, ke atas, jangan ke bawah. Megangnya begini. Jangan begini. Ya. Secara ladies hand katanya ya. Kenapa nggak begini? Kok sama aja itu ya. Bedanya gimana? Kalau dia begini, kalian masukkan, tanpa kalian sadari nanti kalian akan melakukan dorongan lagi karena kalian mungkin kurang paham udah sampai fundus, kalian paksa jebol perforasi. Oke? Tapi kalau kalian megangnya seperti ini, waktu dia sudah mentok, ini akan ini ya, nggak mau mendorong lagi dia. Artinya kan kalau begini tekanan kita tuh akan lebih kecil gitu. Ya, dibandingkan begini kita akan lebih cenderung untuk menekan gitu dibandingkan seperti ini ya. Oke, kita mulai dari gini ya. Jadi kita masukkan, oke, seperti ini udah mentok misalnya ya. Kita lihat berapa senti ya. Kadang-kadang bisa kita lihat, kadang kan susah itu melihat berapa senti ya. Kita lihat aja nanti pas keluar, kalau dia ada titik itunya basahnya itu, itulah dia ya. Nah, mengeluarkannya seperti ini ya, biasa aja ya. Baru kita lihat, kan ada agak lebih basah dia kan, kena lendir-lendir itu kan, 8 cm. Oh, berarti kalau kita bilang 8 cm antara fundus, jarak dari fundus ke serviks itulah 8. Arahnya gimana? Retrofleksi atau antefleksi. Antefleksi seperti ini. Seperti ini. Kalau retro seperti ini. Kalau waktu kita keluarkan arah lengkungan tetap ke atas, berarti dia antefleksi. Kalau dia retro, kan kita nggak tahu ini retro atau ante. Masukannya tetap seperti ini. Kalau dia retro, waktu kita masukkan seperti ini, dia akan berputar tuh, berputar sendiri. Jadi waktu kita keluarkan, dia udah nggak ke atas lagi lengkungannya, ke bawah. Jadi waktu kita keluarkan, kalau dia seperti ini ke bawah, berarti dia retro. Kita bilanglah ante 8 cm ya, antefleksi dengan 8 cm ya. Kita lihat keputihan tidak ada, servisnya licin, tidak ada misalnya tanda-tanda servisitis. Kalau ada tanda-tanda servisitis nggak jadi. Oke, nggak jadi dipasang. Keputihannya banyak, nggak jadi dipasang. Misalnya ada polip di serviksnya, jangan dipasang dulu. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, berarti sudah bisa dipasang. Nah, jadi kita buka dulu ini, kita masukkan lagi nih ke sampah medis. Ini kita mulai prepare ininya. Oke. Tentunya ini tidak steril. Ya, tidak steril. Kita membukanya bisa tanpa sarung tangan dulu sementara, ya. Ini spiralnya di sini. Membukanya jangan dari sini, dia harus dari sini. Karena memang udah dari pabrik udah di setel seperti itu ya, membukanya dari pangkal ya. Seperti ini. Bukanya itu jangan semua. Bukanya jangan semua, tapi cukup kira-kira sepertiga aja. Ya, sampai sini aja. Ini ya. Ini ada kalian lihat seperti ini, bukan seperti ya, sentimeter nih ya, penggaris ya. Ini nanti untuk mengukur kedalaman daripada uterus yang udah kita ukur tadi, 8 cm ya kan. Nanti kita lihat cara ngaturnya ya. Ini kan kalau di sini ini ada pendorong. Nah, ini ada pendorong. Ini pendorong. Ini ada tabung insersi.
Ini ada indikatornya, ini ada spiralnya. Ini untuk menekuk lengannya aja nih, untuk menekuk lengannya ya, seperti itu. Nah caranya dengan keadaan yang steril, ini makanya steril ya. Ini yang enggak steril lagi nih, ini ya, karena udah dibuka. Ini masih steril. Ini harus kita masukkan ke tabung ya, harus dimasukkan ke tabung. Ini agak susah kalau pakai ini. Bentar ya. Sekarang saya nggak pakai ini, kan kita kalau skillet ini teori ya, teori. Sebenarnya kan dilekatkan gini ya, di tengahnya gini. Ini mengganggu sebenarnya. Ini ya. Ini nggak usah kita pakai, pakai ini. Nggak pernah saya berhasil kalau pakai ini. Nah jadi dia seperti ini ya. Ini kita lekatkan gini ya. Kita masukkan lengannya ke tabung gitu ya. Nah seperti ini ya, lengannya udah kita masukkan ke tabung kan. Oke. Nah seperti itu. Nah jadi kita mulai, kita pakai handschool ya, pakai handschool lagi ya. Lalu ini kita keluarkan ya, kita buka ya, kita buka. Nah, oh maaf ya, sorry ya. Sebelum kita keluarkan, ini kan dari sini ujung spiral nih kita taruh di 0 cm. Oke. Tadi kan 8 cm tadi waktu sonde kan. Ini kita atur 8 cm. Oke, bukan hanya jarak antara spiral dengan ini yang 8 cm yang kita perhatikan, tetapi perhatikan lengan kiri kanan, lengannya harus kiri kanan sejajar dengan yang ini. Nggak boleh, ini bisa digeser-geser, ini bisa diputar-putar. Nggak boleh dia seperti ini. Artinya, lengannya kiri kanan, yang biru itu atas bawah, nggak boleh. Dia harus kiri kanan juga. Nanti kita lihat kenapa harus seperti itu ya. Oke. Oh tumpah ya. Apa tumpahnya nih? Oke. Nah caranya seperti ini ya. Ini kita pegang, kita tahan gitu ya. Memasukkannya sama seperti itu. Jangan gini ya. Gini. Ini dipegang ini ya. Pendorongnya dipegang gini, ditahan ya. Ini pendorongnya sampai di sini, jangan ditekan, nanti keluar dia ya. Masukkannya seperti ini pelan terus. Nah kan nggak nampak kalian di sini kan, kita buat yang nampak. Nih ya, ini cervix, ini porsionya. Oke. Cuman karena ini rahimnya kekecilan, nggak lah ini sesuai dengan ini. Ini paling berapa senti nih? Paling kita anggap aja nih, kita atur yang kecil ya. Karena memang nggak sesuai lagi besarnya. Biar pas ya. Kecil nih kan, kecil kali. Nah, ini yang saya bilang,
lengan kiri kanan harus sesuai dengan yang ini kiri kanan. Jangan lengannya seperti ini mendatar. Kita masukkannya mendatar kan. Dan nanti spiral itu di dalam rahim bukan seperti ini, bukan tangannya itu bukan atas bawah. Dia harus kiri. Makanya dia harus begini. Nggak boleh dia seperti ini. Nah, masukkan seperti ini. Jadi kita nggak perlu memikirkan spiralnya di dalam apakah sudah betul dia kiri kanan. Nggak perlu. Kalian hanya lihat yang biru ini aja. Selama yang biru masih mendatar, berarti dia tetap kiri kanan. Oke? Dan tidak perlu kalian sampai ragu apakah spiralnya sudah sampai di fundus. Kenapa? Karena kalian sudah mengukur. Kalau sudah mentok dia di biru, mentok berarti dia sudah sampai di fundus. Nggak perlu ragu, ya. Nah, udah mentok dia, udah seperti ini. Oke, kita lakukan penarikan secara withdrawal. Ya, withdrawal itu maksudnya apa? Kayak seperti menyuntik. Tabungnya kita tarik, pendorongnya kita dorong. Oke, seperti ini, kayak nyuntik. Ya. Perhatikan nanti waktu saya dorong ini terlepas lengannya, ya. Seperti ini ya. Ini kita dorong, nah, lepas kan? Seperti itu. Nah, udah seperti ini nih, ya. Pegang dua-dua. Oke. Keluarkan, ya, tabung beserta pendorong, ya, seperti itu. Udah seperti ini, ya. Ini kita keluarkan pendorongnya. Kita dorong sekali lagi, ya. Kita dorong sekali lagi untuk memastikan, ya. Sebenarnya jangan terlalu jangan sampai keluar dulu tadi. Nah, setelah itu kita keluarkan pendorongnya, baru kita gunting ekornya sekitar 3 cm sampai 4 cm dari cervix, ya. Jangan terlalu pendek motongnya, nanti waktu kalian mau mengeluarkan udah masuk ke dalam dia, ya. Bagaimana mengeluarkannya kalau udah 10 tahun dok mau dikeluarkan? Pas mens gampang aja, tinggal yang penting harus ada benangnya, ya. Tarik gini, jepit gini, kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan, selesai dah. Dapat 200.000. Cuma narik gitu aja, ya kan? Udah. Kalau udah putus dia benangnya itu yang repot. Kita harus secara blind mengkorek-korek itu mana gitu. Udah berapa kali saya dapatnya seperti itu. Dan terus benangnya aduh buat pusing aja memang. Seperti itu. Nah, setelah itu apa yang mau dianjurkan, jangan langsung disuruh pulang gitu ya. Nah, karena dia ada benda asing di dalam rahim, biasanya beberapa hari setelah pemasangan dia akan merasakan kram-kram. Kenapa? Karena rahim itu akan kontraksi berusaha untuk mengeluarkan si spiral tadi. Itu sudah respon tubuh aja itu ya. Nah, jadi bilang, Bu, ini beberapa hari mungkin akan kram-kram. Kalau ibu mau makan analgetik bisa kita resep analgetik, misalnya asam mefenamat misalnya ya. Dan jangan langsung disuruh pulang, 15 menit diobservasi dulu. Kalau ada kram yang sangat hebat ya jangan dikasih pulang kan gitu ya. Nah, udah 15 menit aman dia, baru bisa pulang. Pengawasannya gimana? Nanti kita bilang, Bu, kalau nanti habis mens, ibu bisa masukkan 2 jari ke vagina sendiri aja di rumah, raba benangnya. Kalau masih ada teraba benangnya itu aman. Tapi kalau nggak teraba lagi, misalnya udah habis mens kalian ibu raba tidak ada teraba benang, ibu datang kemari lagi, seperti itu ya. Oke. Nah, setelah ini dicabut, ini dibuka kuncinya, dikeluarkan tapi dengan cara memutar lagi seperti ini,
Ya, oke, sudah selesai. Oke, kalau